Ketika seorang hamba melihat dengan akalnya tanpa terpengaruh oleh hawa, maka segala sesuatu akan tampak sebagaimana hakikatnya. Namun jarang yang dapat melihat dengan cara demikian, karena hawa terlalu menguasai nafs, dan nafs sangat sulit untuk melepaskan diri dari kekuasaan hawa. Bahkan karena demikian tersembunyi dan sulit dipahami, maka manusia tidak dapat merasakan kehadiran hawa. Hanya orang-orang yang berakal unggul yang dapat mengetahui keberadaan hawa dalam nafsnya. Hawa adalah makanan nafs. Hal ini membuat nafs sangat bergantung dan sulit melepaskan diri dari cengkraman hawa. Oleh karena itu, jauhilah hawa dan bebaskanlah nafsmu darinya. Sebab hawa akan menodai agama dan meruahmu, sebagaimana dikatakan dalam syair, jika kau ikuti hawa, ia akan menuntunmu menuju semua perbuatan yang tercelah bagimu. Jika kamu perhatikan dan beda-bedakan semua peristiwa yang terjadi, maka akan kamu temukan bahwa hawalah yang menjadi sumber segala fitnah dan bencana dalam peristiwa-peristiwa itu. Oleh karenanya, hawa merupakan sumber kebatilan dan kesesatan. Hawa bak minuman memabukkan. Seseorang yang meneguknya akan dikuasai oleh minuman itu dan akan hilang akal sehatnya. Oleh karena itu saudara, seorang yang pandai harus menyadari hal ini dan berusaha mematikan hawanya dengan mujahadah dan mukhalafah. Hakikat hawa adalah kecenderungan pada sesuatu yang batil. Hawa adalah perilaku dan tabiat nafs. Semua kecenderungan nafs pada kebatilan disebut hawa. Hawa terbagi dua. Pertama, ajakan-ajakan syahwat yang terdapat dalam diri seseorang, misalnya berbagai hal yang di atas yang menipu dan menguasai nafs serta diperebutkan oleh manusia. Ajakan-ajakan syahwat tersebut hina dan buruk. Karena itulah orang-orang yang memiliki marwah menjauhinya demi menjaga agama, menyucikan marwah, melindungi kehormatan dan menjaga akal mereka. Orang-orang berakal jika menghadapi tipu daya hawa dan penentangan nafsu, mereka tetap kokoh, tidak goyah. Mereka mempertimbangkan akibatnya dengan hati-hati dan tidak gegabah. Lain halnya dengan orang-orang yang akal dan jiwanya lemah. Mereka akan dikuasai nafs hingga tak dapat berkutik. Hawa akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Namun karena hatinya telah buta, hanyut di mabuk hawa, mereka tidak menyadari berbagai keburukan yang telah dilakukannya. Kedua, hawa yang timbul ketika seseorang marah. Hawa jenis ini merupakan jenis hawa yang paling buruk, sebab hawa yang timbul ketika seseorang sedang marah atau ghadab bersifat memaksa dan sulit diajak kompromi. Hanya kaum kesatria, orang-orang yang berakal sehat, yang mampu mengetahui keberadaan hawa ini. Jenis hawa yang lain adalah perasaan yang timbul ketika seseorang bersikap sombong dan congkak. Jenis hawa ini juga buruk, merusak agama dan menghancurkan amal. Namun pengaruh buruknya lebih ringan dibandingkan dengan hawa yang timbul ketika marah. Hawa yang timbul ketika marah menggoncangkan nafs dan menghilangkan akal sehatnya. Nafs menjadi bodoh. Ketahuilah saudara, marah adalah jenis hawa yang paling berat. Para abdal pilihan memperoleh kedudukan di sisi Allah karena mereka benar-benar menjauhi semua jenis hawa. Sebab semua jenis hawa adalah buruk. Para ashabul haq ta'ala selalu berpijak pada kebenaran, sebab kebenaran adalah lawan kebatilan. Mereka sadar bahwa seberapa besar mereka mendekati hawa, maka sebesar itu pula mereka menjadi jauh dari Allah. Karena itu dalam semua perilakunya, makan, tidur, berbicara dan lain-lain, mereka hanya melakukannya sebatas kebutuhan saja. Dalam pandangan mereka, segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan merupakan bagian dari hawa.
Wallahu a'lam bishawab.